Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Febrianti dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa Jepang kelas 1A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Geisha, Pelestari Budaya Jepang yang Sering Disalahartikan. Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum mengetahui ya apa itu geisha dan mengapa geisha ini disalahartikan. Nah, dalam bahasa Jepang sendiri, geisha berarti orang seni atau orang yang terampil dalam seni tradisional Jepang, seperti musik, tari, menyanyi, dan minum teh. Sejarah geisha dimulai dari awal pemerintahan Tokugawa pada tahun 1600-an sebelum periode Edo pada tahun 1601 sampai 1868. Ketika Jepang memasuki masa perdamaian dan dunia hiburan sedang berkembang. Geisha yang pertama kali muncul adalah geisha pria yang disebut dengan Hokan atau Taikomochi. Geisha pria ini bertugas untuk menghibur pelanggan dengan menjanjikan teh, bernyanyi, menari, dan menemani pelanggannya pada sebuah pesta yang diadakan oleh Yujo. Yujo sendiri merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut pekerja seks komersial pada zaman Edo. Metode. Metode yang saya gunakan untuk artikel ini yaitu menggunakan tinjauan pustaka dan menggunakan pendekatan deskriptif. Untuk mendapatkan bahan-bahan dalam rangka penulisan artikel ini juga, saya menggunakan bahan dari internet sebagai bahan informasi yang lebih akurat dan terbaru. Selanjutnya pembahasan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa geisha merupakan orang seni atau orang yang terampil dalam seni tradisional Jepang seperti musik, tari, menyanyi, dan minum teh. Dalam masyarakat Jepang, geisha berperan sebagai pelestari budaya. Mengapa demikian? Karena tugas seorang geisha sendiri yaitu menghibur pelanggannya dengan seni dan secara tidak langsung mengenalkan budayanya kepada pelanggannya. Geisha selalu identik dengan tatanan rambut dan hiasan wajah yang rumit. Wajahnya akan dirias dengan bedak atau cat warna putih, alis dicukur setengah, dan bibir diberi gincu berwarna merah. Ilustrasinya seperti gambar di samping ya, bisa dilihat. Bibirnya merah, mukanya itu putih karena dicat seperti itu. Dan alisnya ada juga yang tidak dicukur setengah. Nah, untuk tampil profesional, seorang geisha harus melewati masa latihan yang cukup panjang, yang disebut dengan minarai selama kurang lebih 5 tahun. Nah, geisha muda atau disebut juga maiko harus melewati masa latihan selama kurang lebih 5 tahun. Maiko akan diadopsi oleh sebuah rumah teh atau disebut dengan ochaya dan akan dilatih oleh geisha senior atau onesan tentang bagaimana cara menarik perhatian pengunjung dan berjalan menggunakan kimono. Untuk memesan seorang geisha, biasanya para tamu mendatangi ochaya yang memang sudah menjadi tempat langganan para tamu. Ochaya sendiri merupakan tempat yang eksklusif karena tidak semua orang boleh masuk ke tempat ini, kecuali jika tamu tersebut sudah menghubungi seorang geisha yang siap melayani di dalam ochaya tersebut. Karena faktor lamanya geisha harus menjalankan latihan untuk mendapatkan gelar geisha, maka tidak heran bila geisha dianggap kaum elit dan memiliki tarif yang cukup mahal. Dalam menjalankan profesinya, para geisha dituntut harus pandai menghibur serta melayani para pelanggan dengan menyuguhkan berbagai macam kesenian. Nah, geisha tidak melayani pelanggannya dengan seks, tetapi dengan pertunjukan-pertunjukan seni yang mereka sajikan di dalam ochaya. Bahkan geisha memiliki sebuah larangan yang tegas yang melarang seorang geisha tidur dengan pelanggannya. Orang-orang mulai menyalahartikan geisha sebagai pekerja seks komersial ketika prajurit Amerika yang pernah ditempatkan di Jepang selama Perang Dunia II, mereka terlibat hubungan seksual dengan
wanita Jepang yang berpakaian menggunakan kimono dan melukis wajahnya seperti seorang geisha. Banyak yang mengaitkan geisha sebagai wanita penghibur, sebenarnya hanyalah akal-akalan pekerja seks komersial Jepang untuk meraup keuntungan dari para militer Amerika Serikat pada Perang Dunia II. Mulai dari situlah penggunaan kata geisha sebagai prostitusi mulai berkembang. Hal ini juga membuat geisha di negaranya sendiri menjadi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Kesimpulan, geisha merupakan pekerja seni yang bertugas untuk menghibur para pelanggan melalui seni tradisional Jepang seperti merangkai bunga, memainkan alat musik khas Jepang, menuangkan sake, menari, menyanyi, dan menemani pelanggannya dengan percakapan-percakapan lucu. Nah, geisha bukanlah pekerja seks komersial karena geisha sendiri memiliki larangan untuk menjalin ikatan cinta atau tidur dengan pelanggannya. Nah, geisha dianggap sebagai kaum elit dan memiliki tarif yang cukup mahal karena menjadi seorang geisha memerlukan keahlian khusus dan harus menjalani pelatihan yang cukup lama, yaitu selama 5 tahun. Nah, terlepas dari pandangan negatif geisha, perannya dalam upaya pelestarian budaya dan tradisi Jepang sangatlah besar. Mungkin cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau ada kata yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.